Di era reformasi sendiri, saya melihat justru ada beberapa kemunduran. Partai politik kita itu banyak partai politik yang disfungsional sebetulnya kalau mau jujur. Ya akhirnya sembarang-sembarang partai nggak jelas juga gitu bisa ikut pemilu gitu. Sobat Muda Bicara, kali ini kita akan mendiskusikan kembali dalam program terbaru kami, ini adalah Trisula Talk, khusus membahas terkait dengan menuju pemilu 2024. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi para pegiat pemilu dan juga para akademisi yang khususnya bergeliat dalam dunia politik dan pemilu. Mungkin Mas Iqbal dan Mas Aska bisa menjelaskan narasumber kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mas Edward. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi seluruh teman-teman yang akan dan sedang menyaksikan video ini. Pada kesempatan ini tadi Mas Edward sudah menyinggung ya, kira-kira siapa yang akan hadir membahas terkait dengan menjelang pemilu 2024 segitu. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan Bapak Bambang Eka Cahyawidodo, SIPM SI. Beliau merupakan dosen ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta saat ini, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga 2012. Pak Bambang juga merupakan pengamat pemilu, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya aktif di media sosial, baik itu Instagram maupun Facebook, jangan lupa follow Pak Bambang. Jadi Pak Bambang sering mengulas bagaimana politik di Indonesia, bagaimana pemilu di Indonesia dengan cara-cara yang saya kira cara-cara yang segar seperti itu Pak Bambang. Nah, mungkin Pak Bambang nanti juga bisa bercerita tentang bagaimana pengalaman Pak Bambang dan juga topik pada malam hari ini atau pada video kali ini seperti itu. Teman-teman sekalian, jadi yang menarik dari narasumber kita pada hari ini adalah Pak Bambang ini. Mungkin saya sapa dulu ya. Selamat malam Pak Bambang, semoga dalam keadaan sehat selalu Bapak. Selamat malam Mas Iqbal, terima kasih. Sama-sama Pak Bambang, selamat datang di edisi perdana ya ini Pak, terkait dengan Trisula Talk. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Mas Aska tadi. Jadi yang menarik dari Pak Bambang ini adalah selain sebagai pemerhati pemilu, beliau juga sekaligus sebagai praktisi seperti itu. Yang satu hal menarik atau fakta menarik yang saya dapatkan adalah Pak Bambang ini ternyata sering sekali menjadi saksi ahli dalam berbagai kasus sengketa ya Pak ya, dari pemilu ke pemilu seperti itu. Nah, jadi ini menarik karena pertama ini menjadi penanda bahwa sebuah keniscayaan setiap pemilu itu selalu ada masalah dan pelanggaran yang terjadi. Nah, kita penasaran Pak Bambang, kira-kira sejauh pengalaman Pak Bambang dari pemilu ke pemilu, baik sebagai penyelenggara atau pengawas pemilu, hingga kemudian terjun sebagai saksi ahli dalam berbagai kasus, bagaimana penilaian Bapak perjalanan demokrasi kita, terkhusus dalam pelaksanaan pemilu pada hari ini Pak? Berdasar pada banyak pengalaman tadi, baik dilihat dari sisi kualitas Pak Bambang, maupun dari sisi teknis penyelenggaraan. Mungkin kita boleh minta pandangan umum dari Pak Bambang dulu Pak. Ya, jadi menyelenggarakan pemilu di Indonesia itu tentu suatu pekerjaan dengan tantangan yang sangat berat ya. Ada beberapa faktor yang sangat dinamis yang mungkin akan sangat berpengaruh juga kepada kualitas pemilu itu sendiri. Pertama adalah faktor wilayah. Ya. Wilayah Indonesia yang begitu luas, kemudian juga infrastruktur yang tidak merata, kesenjangan yang cukup dirasakan dalam soal infrastruktur, termasuk juga sumber daya manusia yang sangat beragam kualitasnya, dan ini tentu punya pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Tapi di sisi yang lain juga sistem pemilu kita yang rumit ya, bahkan mungkin paling rumit di dunia dengan banyak sekali surat suara yang digunakan pada satu hari, itu juga menimbulkan
problematika tersendiri. Belum lagi persoalan-persoalan teknis yang menyangkut kependudukan, yang selalu menyangkut juga kepada hak pilih warga negara, yang mana persoalannya terletak kepada dinamika kependudukan itu sendiri, yang tentu menjadi sebuah persoalan yang tidak mudah diselesaikan semua pihak. Satu sisi kita mengalami banyak kemajuan ya, dalam pelaksanaan pemilu kita jauh lebih kalau dari standar pemilu internasional, terutama dari lembaga-lembaga internasional, itu kita sudah cukup lumayan lah ya dalam sisi itu. Tapi meskipun demikian tidak ada pemilu yang tidak diwarnai oleh pelanggaran, tidak ada pemilu yang tidak ditandai oleh adanya kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan, dan itu selalu terjadi dan mungkin berulang, mungkin ada juga yang masalah-masalah baru yang muncul, belum lagi soal mengalami apa yang saya istilahkan sebagai pencanggihan dari proses pelanggaran itu sendiri, yang membuat problematika penyelenggaraan pemilu tentu tidak pernah sederhana. Karena itu sebetulnya isu tentang pemilu selalu menarik ya, dari waktu ke waktu, dari sisi tata kelolanya menarik, dari sisi kontestannya menarik, apalagi kemudian di sana ada perebutan kekuasaan, ada upaya-upaya untuk memenangkan kompetisi yang kemudian pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maupun yang tidak disengaja, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang bisa saja terjadi, dan itu sangat mungkin membuat kualitas pemilu kita itu bermasalah ya. Karena itu standar integritas proses dan integritas hasil pemilu itu menjadi tantangan yang besar dalam pemilu kita yang rumit tadi itu. Ya. Baik, Pak Bambang. Pak Bambang tadi menarik menyimak dari tataran Pak Bambang bahwa dari pemilu ke pemilu masalahnya selalu ada dan pelanggaran selalu ada. Ya. Dan meskipun begitu ada kemajuan, indikator kemajuan yang tadi Pak Bambang singgung. Tapi kira-kira Pak, adakah satu masalah mungkin atau beberapa masalah yang dari pemilu ke pemilu ini selalu sama dan cenderung tidak terselesaikan gitu Pak? Kira-kira masalah klasik apa Pak yang ada pada pemilu kita hari ini? Ya, yang paling sering berulang itu daftar pemilih ya, Mas. Itu juga paling paling fundamental sekaligus paling penting sebetulnya, karena tidak ada pemilu yang baik kalau daftar pemilihnya kacau gitu. Ya, itu selalu menjadi masalah di negara kita karena memang penduduk kita itu besar, kemudian mobilitas penduduk kita juga sangat tinggi, masyarakat bergerak terus ya, pindah keluar masuk, dan itu juga bukan perkara yang mudah untuk mengelola pendaftaran pemilih. Tetapi juga ada kelemahan dalam sistem administrasi kependudukan kita. Ini juga harus diakui. Meskipun kita sekarang sudah menggunakan single identity number, tetapi persoalan dinamika kependudukan itu masih menjadi salah satu persoalan yang serius. Yang kedua berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan abuse of power ya, terutama di dalam pemilu-pemilu yang melibatkan incumbent atau mungkin sumber daya publik yang tidak terkontrol ya, di Indonesia itu masih sangat tinggi. Saya ingin mengatakan dengan tegas saja, masalah dana kampanye kita itu belum teratur dengan baik, belum dikelola dengan baik. Laporan dana kampanye juga belum baik. Kemudian kalau kita mau lebih dalam lagi juga masalah rekrutmen caleg, rekrutmen anggota legislatif kita juga masih sangat buruk ya. Itu juga dari sistem internal partai politik maupun kompetisi yang terjadi juga punya pengaruh yang sangat besar. Yang paling serius di kita sekarang ini adalah politik uang, saya kira, yang kemudian juga membuat demokrasi kita semakin semakin tidak berkualitas sebetulnya kalau kita mau jujur ya. Ini juga problem yang tidak mudah kita selesaikan dari waktu ke waktu. Ya, saya sedikit masuk Pak. Kalau Pak Bambang menilai kira-kira dari pasca reformasi hingga saat ini, kualitas pemilu kita itu apakah semakin maju atau justru mengalami kemunduran Pak ini? Nah itu bagaimana Pak pengalaman Pak Bambang yang saya pikir sudah mengamati pemilu dari 98 sampai sekarang begitu kan Pak itu?
Ya, kalau kita banding dengan Orde Baru, jelas pemilu kita jauh mengalami kemajuan ya. Tetapi di era reformasi sendiri, saya melihat justru ada beberapa kemunduran dalam beberapa hal ya dibandingkan pemilu-pemilu awal reformasi yang jauh lebih kompetitif ya, terutama di 99, 2004 sampai 2009 itu cukup kompetitif, tapi begitu makin ke belakang dengan sistem proporsional terbuka yang kita terapkan itu, competitiveness kita itu juga mengalami kemunduran, terutama dengan masuknya pengaruh politik uang yang sangat luar biasa ya. Jadi ada kemunduran-kemunduran di sana sini, terutama pada free and fair election ya. Free-nya terutama pemilihan yang bebas itu, saya kira ada beberapa persoalan kita yang cukup serius ya. Terakhir akhir-akhir ini mungkin kita bisa menyebut beberapa hal yang kita harus perhatikan, termasuk meningkatnya dalam tanda petik otoritarianisme digital kita ya, di mana kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi juga mengalami hambatan. Itu saya kira menunjukkan bahwa ada yang tidak baik-baik saja gitu. Tapi di sisi yang lain kita juga mengalami kemunduran dari sisi budaya politik kita yang tidak berkembang jauh dari situasi sebelumnya, terutama dengan menguatnya faktor pengaruh politik uang tadi. Sehingga menurut saya ada tantangan besar ke depan dari sisi penyelenggaraan pemilu. Ya, pemilunya sendiri sedang dalam sorotan, mengalami kemunduran di sana sini, demokrasinya juga mengalami kemunduran. Jadi situasi demokrasi yang melingkupi pemilu itu pasti berpengaruh terhadap kualitas pemilu itu sendiri. Dan ini saya kira tidak boleh diabaikan karena ini saling mempengaruhi dan mungkin dampaknya dalam jangka panjang akan kita lihat bahwa demokrasi kita akan mengalami stagnasi kalau tidak malah kemunduran gitu ya. Kalau stagnasi aja mungkin masih mandek, tapi kalau regresi lebih berbahaya, kita malah mundur dari sisi demokrasi ini. Dan ini saya kira yang kita harus sama-sama kita waspadai dan kita cermati, terutama pada generasi muda. Saya kira tidak boleh menganggap ini sebagai gejala yang tidak penting atau baik-baik saja gitu. Kita kadang-kadang lupa bahwa persoalan ini ya awalnya kelihatannya seperti tidak berpengasalah dengan kita langsung, tapi pada satu titik nanti kita akan merasakan bahwa demokrasi kita ternyata macet gitu ya, tidak bisa berkembang dengan baik. Dan ini saya kira menjadi tantangan kita semua, baik itu penyelenggara pemilu, stakeholders pemilu, maupun masyarakat kita pada umumnya. Saya kira begitu. Baik Pak Bambang, tadi saya sedikit meng-highlight kata kunci yaitu sistem pemilu Pak Bambang ya. Kita tahu semua bahwa sistem pemilu di Indonesia itu kan sebetulnya sudah mengalami dua sistem yang berbeda seperti itu Pak Bambang. Yeah. Sistem pemilu tertutup yang itu terjadi misalnya tahun 55 sampai 99 seperti itu ya. Kemudian juga di 99 banyak gejolak dan kemudian juga banyak aktivis, banyak aktor yang menginginkan pemilu terbuka seperti itu Pak Bambang, yang kita tahu dimulai dari 2004 sampai 2024 besok seperti itu Pak Bambang. Dan sebenarnya kita tahu juga bahwa menjelang 2024 kemarin beberapa partai politik dan beberapa stakeholder menginginkan untuk sistem pemilu kembali ke tertutup, kembali ke periode 99 ke belakang seperti itu Pak Bambang. Nah, sebagai seorang pengamat Pak Bambang, pengamat politik, pengamat pemilu, menurut Pak Bambang terkait dengan sistem pemilu ini, sistem pemilu mana yang sebetulnya menghasilkan produk, baik itu anggota legislatif, baik itu pemimpin, baik itu regulasi dan lain sebagainya, kira-kira sistem pemilu apa yang menurut Pak Bambang menghasilkan hasil yang terbaik seperti itu, terlepas nanti memang kita perdebatannya sama ya Pak Bambang, nanti ada sistem terbuka, kelebihannya apa, kekurangannya apa, atau mungkin sistem tertutup juga seperti itu. Tapi ini pandangan dari Pak Bambang sebagai pengamat, kira-kira hasil yang dihasilkan yang paling baik itu dari sistem yang seperti apa di Indonesia, seperti yang tadi Pak Bambang bilang, geografis Indonesia luas, infrastruktur, budaya dan lain sebagainya. Saya mau minta
sedikit pandangan dari Pak Bambang kira-kira apa terkait dengan hal tersebut, Pak Bambang? Ya, kita sudah pernah mengalami sistem proporsional terbuka, sistem proporsional tertutup, dan dua-duanya mengecewakan sebetulnya. Dan sistem terbuka kita sudah lihat kelemahannya, terutama di praktek politik uang yang nggak karu-karuan itu. Di sistem tertutup sebetulnya memperkuat oligarki partai juga. Ini juga problematik juga, bukan tidak problematik. Nah, sebetulnya para ahli pemilu pernah menawarkan sistem campuran ya, yang disebut dengan MMP ya, Mixed Member Proportionality. Jadi kita menggunakan dua sistem campuran, ada yang dipilih secara proporsional, ada yang dipilih secara mayoritas pluralitas, seperti di Jerman contohnya. Dengan komposisi tentu berapa persen yang dipilih mayoritas pluralitas, berapa persen yang dipilih dengan proporsional. Cuma persoalannya sistem ini rumit ya. Rumit dalam pengertian tidak semua orang mudah memahaminya gitu. Ya orang ahli-ahli pemilu aja banyak yang nggak paham sistem ini, terus terang aja. Karena itu agak sulit memperkenalkan sistem ini kepada masyarakat Indonesia yang cenderung memang tingkat literasi politiknya juga tidak terlalu baik, ya. Literasi pendidikannya juga tidak terlalu baik, sehingga kemudian ini juga sistem ini juga di drop, tidak dipilih. Diambil jalan tengah dengan sistem proporsional terbuka itu, tetapi sebetulnya itu juga bukan jalan tengah, setengah hati saja sebetulnya gitu. Karena apa? Diharapkan sebetulnya dengan sistem terbuka itu interaksi antara kandidat dengan masyarakat lebih terbuka, dan kemudian hak-hak politik masyarakat lebih diperhatikan gitu, dan masyarakat bisa menentukan kandidat-kandidat yang dia ingin pilih gitu. Tapi dalam kenyataannya kan kemudian ternyata sistem itu dimanipulasi dengan politik uang, dan akibatnya tidak berjalan. Saya sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada sistem yang sempurna sebetulnya di dalam sistem pemilu. Yang menyempurnakan sistem pemilu itu ya para pelaku ini, gitu, para stakeholders pemilu, para penyelenggara, para peserta, masyarakat pemilih. Kalau salah satu dari itu tidak berfungsi dengan benar, ya, disfungsional saja salah satu, itu akan membuat sistem apapun akan berantakan, gitu. Jadi sistem pemilu itu sangat tergantung pada elemen-elemen di luar dirinya sendiri, seperti tingkat literasi, kesadaran pemilih, ya, partai politik yang demokratis, ya, itu juga sangat diperlukan, termasuk juga kandidat-kandidat yang sportif, yang paham tentang peran mereka dalam dunia demokrasi, tidak hanya sekedar menang, tetapi juga memikirkan tentang bangsa ini dengan benar gitu ya. Ini saya kira salah satu tantangan terbesar dalam sistem pemilu kita. Ada juga yang mengusulkan sistem pemilu yang asimetris ya, mungkin tidak harus sama di semua daerah, tapi itu juga akan membuat kerumitan tersendiri dalam penyelenggaraannya. Dengan sistem yang seragam saja kita masih kedodoran, apalagi dengan sistem yang asimetris gitu. Saya lebih khawatir lagi gitu. Sebetulnya kita juga asimetris karena ada sistem noken di Papua kan. Ya. Kalau itu diakui sebagai sebuah sistem pemilu, ya, iya itu juga asimetrik sebetulnya. Cuma persoalannya kemudian batasan-batasan asimetris itu membuat kemudian perkara penyelenggaraan pemilu menjadi tidak mudah gitu, dan tidak mudah itu yang membuat problematikanya juga menjadi rumit kalau dibuat asimetris. Nah, karena itu ya banyak PR sebetulnya yang harus kita perbaiki ya. Dari sisi sistem pemilu jelas itu banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi juga partai politik kita itu banyak partai politik yang disfungsional sebetulnya kalau mau jujur. Jadi partai hanya dibentuk untuk pemilihan umum, hanya dibentuk untuk pemilihan presiden, tapi tidak menjalankan fungsi sebagai partai di luar itu kan gitu. Wajah partai kita itu kan sebetulnya seperti itu. Dan partai-partai milik personal itu juga membuat sistem kepartaian kita juga menjadi sangat buruk ya. Apalagi kemudian
pemilik modal, merangkap pemilik partai, merangkap pemilik media, udah bubar lah itu semua. Merangkap ketua partai seperti itu, Pak. Semuanya jadi satu, jadi monopoli kekuasaan tanpa ada kontrol, kan begitu. Ini juga saya kira sebuah persoalan yang tidak sederhana dalam sistem kepartaian kita. Nah, partai sebagai organisasi publik itu belum berjalan sebetulnya, belum berfungsi. Ya, Pak Bambang, apakah ada faktor begini, Pak? Karena mungkin partai politik terlalu banyak, itu justru mengakibatkan demokrasi kita itu sangat transaksional dan kepentingan publik itu menjadi kepentingan yang nomor 3 dan nomor 4 begitu, Pak. Selain dari sistem pemilu kita yang seperti ini, Pak, atau gimana, Pak, itu, Pak? Iya, partai yang terlalu banyak itu sebetulnya tidak masalah kalau yang ikut pemilu tidak terlalu banyak, gitu ya. Artinya saringan untuk masuk ikut pemilu itu jadi sesuatu hal yang sangat penting, gitu. Sebetulnya syarat untuk ikut pemilu itu sudah cukup berat, gitu. Tetapi ya kita semua tahu masih banyak partai juga yang lolos, partai baru. Dan di Indonesia itu bikin partai baru langsung ikut pemilu itu banyak yang bisa, gitu, banyak yang berhasil. Ya. Artinya saking banyaknya rakyat Indonesia, ya jadi mungkin mudah sekali dipengaruhi untuk bikin partai dan segala macam. Memang harus ada jumlah ideal ya partai politik di suatu negara, karena fungsi partai politik itu kan juga tidak hanya artikulasi kepentingan, tapi juga agregasi kepentingan. Nah, agregasinya ini kita yang seringkali kurang berhasil ya. Artikulasinya sudah banyak partai yang mengartikulasikan, tapi mengagregatkannya menjadi sebuah kepentingan bersama untuk kebersamaan rakyat, itu yang tadi Anda katakan menjadi kepentingan ketiga, keempat dan seterusnya, gitu. Karena kemudian sebetulnya karena gagal mengagregatkan itu, terlalu sistem kepartaian kita memang terlalu atomize ya, terlalu terpecah belah, dan kadang-kadang segmentasinya juga sangat tajam dan tidak jelas juga apa sih beda yang satu dengan yang lain, gitu. Hanya kadang-kadang gengsi ya, kelompok orang saja yang nggak mau jadi, paling nggak minimal jadi ketua partai, kan begitu. Nah, ini yang membuat kita repot sebetulnya. Sementara, kalau semua jadi ketua partai susah ya, Pak ya? Betul, sementara tidak ada yang betul-betul mampu mengikat partai-partai itu. Ya, terlalu beragam gitu di parlemen itu. Kira-kira faktor apa, Pak, secara kesimpulannya, Pak, yang membuat agregasi ini gagal, Pak? Sementara kita sudah punya undang-undang yang begitu kompleks, kemudian secara regulasi juga sudah cukup lengkap seperti itu, Pak. Gini, terlalu menurut saya terlalu mudah orang bikin partai, satu. Kemudian di sisi yang lain juga ikut pemilu juga sangat gampang, gitu. Atau mungkin mekanisme verifikasi dan apa segala macam nggak berjalan dengan baik, gitu. Sehingga kemudian ya akhirnya sembarang partai nggak jelas juga gitu bisa ikut pemilu, gitu. Dan itu kan membuat cost-nya tinggi ya. Nyetak surat suara lambang partai yang begitu banyak itu kan cost-nya tinggi, gitu. Dan itu saya kira juga membuat pemilih bingung di dalam TPS kan. Itu. Nah, yang kedua, saya kira segmentasi masyarakat kita juga sangat beragam ya. Tidak hanya pemilahannya tidak berdasarkan kita nggak jelas tuh partai kita itu apa basisnya, suku, agama, ras, golongan, nggak jelas juga gitu, kelompok, kelas juga tidak, gitu. Jadi semua partai cuts all kan, semua pokoknya yang penting nggak ada ideologi, nggak ada tujuan dan segala macam ya. Itu juga membuat problematik, gitu ya. Faksi-faksi di dalam tubuh partai politik dengan mudah kemudian keluar lalu membentuk partai baru. Itu karena sistem pemilu kita itu memungkinkan untuk itu, gitu. Sistem pemilu kita itu memungkinkan untuk itu. Seandainya dibuat misalnya hambatan tidak hanya electoral threshold, gitu ya,
tetapi juga ada bahwa partai itu minimal sekian tahun baru boleh ikut pemilu misalnya, mungkin Menarik banyak, itu Pak Bambang. iya, banyak juga yang berguguran di tengah jalan gitu. Betul, Pak. Nggak kuat Artinya biayanya kan Pak kayaknya Nggak Pak. kuat biayanya. Dan sekarang kan selama ada bandar yang punya duit bisa membiayai, kan jalan partai itu. betul Pak Bambang. Itu juga yang mungkin harus diperbaiki ya. Apalagi Siap. kalau soal pendanaan partai itu juga diperketat, saya kira mungkin akan membuat orang mikir-mikir juga bikin partai gitu.